saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Sering mengulanginya, saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Karena pada waktu itu pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan presiden harus orang Indonesia asli. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang melakukan itu. Dan ini dilakukan siapa? Seluruh kelompok. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamiatul Khair. Saya sampaikan kemarin juga di Jamiatul Khair 115 tahun. Saya diundang hadir ketika saya masih Mendikbud. Saya katakan saya sudah bukan, tapi tetap diundang, nanti saya sampaikan di sana bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional dan Partai Arab Indonesia itu. Jadi apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa mereka yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pantat Cina? Tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara. Untuk apa mereka pertahankan? Apa mereka mau jilat pantat Cina? Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala, saudara. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam. Presiden yang dekat ulama, dekat kiai, dekat pesantren, pro syariat Islam. Calon anggota dewan juga yang kita pilih harus yang pro syariat Islam. Kok bisa-bisanya non-muslim menang di wilayah pemilihan muslim? Muslim hanya boleh pilih muslim. Dan bukan sembarang muslim yang kita pilih. Muslim yang soleh, yang taat, yang beriman, yang takwa, yang punya komitmen dengan penerapan syariat. Jadi siapa bilang hudud nggak bisa jalan di Indonesia? Siapa bilang hukum Islam nggak boleh berlaku di Indonesia? Bisa. Dan siap rebut Indonesia. Takbir. Ini bukan Arab, ini bukan Arab, bukan. Ini bukan Arab, ini bukan Arab, bukan.
Pertama-tama kami tegaskan bahwa kami tuan rumah di negara kami di Indonesia, di bumi Nusantara ini, dan Anda adalah tamunya, tamu kami. Kami kini kecewa karena penerimaan kami yang ramah kepada para tamu disalahgunakan oleh Anda dan kaki tangan Anda di sini untuk mengubah perilaku dan cara kami berkebudayaan dan berperadaban. Jelas kami punya cara berpakaian sendiri. Kami punya warisan budaya dan tradisi dari leluhur nenek moyang kami sendiri yang berwarna-warni, dan kami terus mengembangkannya sesuai zaman secara kreatif. Anda telah mengatur cara kami berpenampilan dan berpakaian, hingga mengubah penampakan warga negeri kami. Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang kami muliakan juga. Tuhan yang tidak menyeragamkan, Tuhan yang menciptakan manusia yang bermacam-macam ragam, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Bahkan juga ada aneka keyakinan dan agama. Pakaian Anda seperti itu karena tinggal di lingkungan seperti itu, seperti gurun pasir dan Sahara. Dan pakaian kami seperti ini karena kami tinggal di lingkungan seperti ini, wilayah tropis di Khatulistiwa. Kami bukan bangsa yang gelap mata, hanya karena lihat rambut indah wanita, dengan bahunya yang terbuka dan sedikit belahan dada, juga kaki jenjang dan betis yang indah. Lagi pula, buat apa belajar agama kalau tidak bisa menahan diri, menahan nafsu melihat dandanan wanita? Sebenarnya fungsi agama buat apa? Kalau sekedar menahan nafsu hewaniah saja tidak bisa. Sudah naluri mereka, para gadis dan wanita, untuk memamerkan kecantikannya, dan naluri kami, kaum lelaki, untuk melihatnya. Sama-sama saling menarik perhatian dengan cara kami masing-masing, dengan cara elegan, anggun, dan artistik, sangat manusiawi, berperadaban dan berkebudayaan. Kami adalah manusia seutuhnya. Jangan Anda memborong kesopanan dan kebiasaan sesuai versi Anda. Bangsa kami juga punya tata kerama, kesantunan, dan yang utama adalah kami punya akal budi, punya daya, budidaya atau budaya. Tuhan menurunkan kami di bumi Nusantara untuk menjadi Indonesia bangga dengan identitas Indonesia, bukan untuk menjadi bagian dari jazirah dan negeri jajahan Anda, setidaknya negeri jajahan budaya Anda. Saat ini, sebagian dari masyarakat generasi muda kami sudah rusak, kami kehilangan keindonesiaan kami dipisahkan dan disekat oleh perbedaan agama dari saudara-saudara kami, sesama anak bangsa di Nusantara. Kebaikan dan kepantasan disesuaikan oleh agama, khususnya agama Anda, bukan oleh budaya Nusantara dan kemajuan budidaya manusia Indonesia. Meski sama-sama sawo matang, kami tak menyatu dengan saudara-saudara kami yang lain. Bahkan kami meminggirkan keyakinan asli dari tanah kelahiran kami sendiri. Para pejabat keagamaan dengan bangga menjadi agen Anda dan agen budaya yang tetap asing bagi kami, yang menyelinap di belakang ajaran agama. Generasi kami dibuat ketagihan untuk mengunjungi negeri Anda. Sebagiannya menjadikan pengunjung secara berkala seperti negeri serumpun saja. Sebaliknya kami dibuat asing dengan negeri serumpun kami, yaitu tetangga sesama warga negeri ASEAN yang seolah saudara jauh, padahal warna kulit dan postur kami sama. Kami dibuat begitu dekat dengan Anda, meski berbeda dalam banyak hal dengan Anda, hanya agama saja kesamaannya. Kami bukan mesin agama, kami punya peradaban, kami warga negeri yang berdaulat. Lagi pula, agama bukan segalanya. Tanpa bermaksud menunjukkan sikap anti-agama, di era globalisasi dan komunikasi internet era 4.0 ini, dengan mudah diketahui bahwa negara-negara yang tidak beragama juga bisa maju dan sejahtera, beradab, berbudaya tinggi. Contohnya Cina, Rusia, dan Jepang. Sedangkan negara yang fanatik agama justru porak-poranda, seperti Yaman, Libya, Somalia, dan Suriah sebagai contohnya. Hal yang memprihatinkan adalah ada kasta baru yang dibangun sistematis seolah-olah warga negeri Anda lebih mulia dari kami yang punya negeri ini. Asalkan berpakaian seperti negeri Anda dianggap lebih suci, lebih mulia, menjadi bebas melanggar aturan dan kebal hukum. Hanya dengan berpakaian dan berpenampilan seperti warga negara Anda, lantas orang-orang kami sendiri menyebut Anda bukan warga sembarangan.
Pada zaman penjajahan Belanda, kami mengenal Londo Ireng atau Belanda hitam yang bukan kulit putih menjadi antek penjajah, begundal, dan menista sesama pribumi. Kini kami mengenal Arab pesek, yakni orang-orang lokal yang sudah jadi antek dan begundal Anda, memuliakan Anda dan tega menganiaya saudara sesama kulit sawo matang demi keuntungannya sendiri. Juga rasa takut lantaran menempatkan ras Anda lebih mulia dan lebih suci dibanding kami. Ya, Anda sudah jadi penjajah baru di negeri kami. Setidaknya penjajah budaya. Anda bukan tamu lagi. Anda penjajah yang sudah menguasai dan mencengkram alam pikiran warga kami dan tuan rumah dan menciptakan generasi Arab pesek yang setiap saat bisa mendatangi, mengintimidasi, dan mempersekusi warga kami. Bahkan Anda kini terang-terangan mengancam memenggal leher saudara sebangsa sesama kulit sawo matang demi membela orang yang seketurunan dengan Anda. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.